أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang diharapkan bisa memberikan pertolongan, itu pun diberikan pahala. Hadis yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu fi qissati Barirah wa zawjiha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam kisah tentang Barirah. Barirah ini adalah seorang yang dulunya budak perempuan. Wa zawjiha, dan suaminya. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada Barirah, "Lau raja'tihi." Apakah kamu tidak ada niat untuk kembali kepada suamimu? Suaminya namanya Mughith, ya. Ini Barirah dan Mughith. Ini kisahnya cukup menarik. Nanti kita jelaskan kisahnya lengkap. Lau raja'tihi, apakah kamu tidak mau kembali kepada suamimu? Qalat, ya Rasulullah. Barirah mengatakan, wahai Rasulullah, ta'muruni? Apakah ini perintah, wahai Rasulullah? Maksudnya, apakah engkau memerintahkan saya untuk kembali kepada Mughith, suami saya? Qala, Rasul mengatakan, innama ashfa. Bukan, saya bukan memerintahkan. Saya cuma menjadi perantara antara suamimu dengan dirimu. Hanya menolong saja. Saya ingin menolong Mughith supaya kembali kepada. Qalat, Barirah mengatakan, la hajata li fihi. Saya tidak butuh kepadanya. Gitu ya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, kisahnya bagaimana? Kita biar paham hadis ini harus dijelaskan kisah. Ada seorang budak perempuan namanya Barirah. Kalau dari kisah ini sepertinya budak ini cerdas, ya. Dan nanti memang dibuktikan bahwa dia akan menjadi salah satu periwayat hadis. Ini jarang-jarang budak setelah merdeka akan menjadi periwayat hadis. Hadisnya cukup banyak, walaupun tidak sebanyak Aisyah tentunya, ya, sebagai perempuan yang paling banyak berikan. Barirah ini seorang budak, ya, karena dia cerdas. Dalam hukum Islam waktu itu, ya, Islam datang di suasana di sebuah peradaban kebudayaan di mana ada yang disebut dengan budak. Islam berusaha untuk menghapuskan secara bertahap karena memang budak waktu itu adalah komoditi. Komoditi maksudnya barang dagangan. Orang tuh bisa menjadi kaya dengan jualan budak, jualan orang. Itulah kenapa dulu orang-orang jahiliyah itu senang berperang. Alasannya apa? Kenapa sering berperang? Kenapa sering berperang? Karena orang yang dikalahkan nanti menjadi budak. Kalau jadi budak kemudian dijual. Kalau dijual menjadi kaya. Itu alasannya orang jahiliyah dulu suka berperang. Maka Islam datang untuk menghapuskan perbudakan dengan cara yang pelan-pelan, ya, secara bertahap. Misalnya hampir semua kafarat itu harus ada memberikan budak. Orang yang bersetubuh pada bulan Ramadan kafaratnya memberikan budak. Orang yang bersumpah tidak memenuhi sumpahnya memberikan budak. Orang yang membunuh tidak sengaja memberikan budak, dan lain-lain. Baik. Dalam Islam ada juga disebut dengan al-mukatabah. Mukatabah artinya seorang budak punya hak untuk memerdekakan dirinya dengan cara membayar harganya kepada tuannya. Jadi waktu itu misalnya dia Barirah misalnya ini. Barirah misalnya dulu harganya misalnya taruhlah kita pakai uang sekarang, ya, misalnya 20 juta, misalnya begitulah. Dia punya hak untuk menebus harga tersebut 20 juta kepada tuannya. Dengan cara apa? Dengan cara nyicil. Maka kemudian tuannya harus memberi peluang kepada Barirah untuk bekerja. Selain dia menjadi budak, dia punya waktu untuk bekerja supaya mempunyai penghasilan, supaya bisa membayar dirinya. Barirah ini karena seorang yang cerdas, dia berniat untuk menebus dirinya sendiri. Maka dia buat perjanjian dengan pemiliknya. Saya akan menebus harga saya, beri waktu saya untuk bisa bekerja. Maka kemudian di sela-sela waktunya beliau bekerja kepada Aisyah, menjadi pembantunya Aisyah, istri Nabi. Jadi beliau
datang kepada Aisyah membantu kegiatan sehari-hari, diberi upah. Nah, cerdasnya Barirah, dia mengatakan begini, kan istri Nabi ya. Jadi pas ngobrol-ngobrol dia ngomong kayak gini, wahai Aisyah, kan saya sedang mukatabah ini. Bisa nggak kalau engkau bantu saya supaya bisa bayar harga saya? Jadi ngomong kepada istri Nabi ya, kan kemungkinannya besar untuk bisa dapat. Ya kemudian ngomong-ngomong begitu ya, Aisyah bertanya berapa harganya dan seterusnya. Akhirnya Aisyah setuju untuk membayarnya. Jadi malah jadinya bukan mukatabah, tapi Aisyah berniat membelinya, kemudian dimerdekakan. Dan Rasulullah memerintahkan begitu. Ya udah kamu beli saja, nanti dimerdekakan. Jadi orang merdeka. Akhirnya kemudian dibeli oleh Aisyah, dimerdekakan, dan kemudian dalam masalah ini juga ada hukum mengenai al-wala ya. Dalam konteks memberikan budak itu, nanti orang yang dimerdekakan, budak itu nanti walaknya, wala itu maksudnya adalah kesetiaannya itu diberikan kepada orang yang memerdekakan. Kesetiaan ini termasuk mengenai bahwa namanya, nama kabilahnya diikutkan kepada nama kabilah orang yang memerdekakan. Kenapa kabilah penting pada waktu itu? Ya karena memang waktu itu kekeluargaan kabilah ini, kesukuan sangat kuat sekali. Nah, Aisyah waktu itu minta kepada orang yang menjual, pemiliknya Barirah, supaya walaknya kepada Aisyah. Orangnya nggak mau. Dia mengatakan, saya punya. Kalau dia merdeka ya saya walaknya kepada saya. Tapi Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, al-wala uliman a'taq. Wala itu kesetiaan kepada budak yang dimerdekakan adalah kepada orang yang memerdekakan. Maka kemudian walaknya Barirah diberikan kepada Aisyah. Baik, jadi ceritanya Barirah sudah merdeka. Dia punya suami namanya Mughith. Mughith ini sepertinya tidak terlalu pinter, gitu ya mungkin. Karena dia tidak mukatabah, maka dia tetap menjadi budak. Jadi dulu Pak, kadang-kadang suami istri jadi budak dua-duanya. Maka Barirah menjadi merdeka, suaminya masih budak. Dalam Islam, ketika salah satu, terutama istri, merdeka, suami menjadi budak, maka istri diberikan dua pilihan. Masih tetap dengan suaminya, atau otomatis cerai. Kenapa? Karena beda status. Kenapa status ini penting? Karena ketika dia menjadi istri yang merdeka, dia tidak punya keterikatan sebagai budak. Sedangkan suaminya menjadi budak, dia tidak punya keleluasaan untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai suami. Kan suami tanggung jawabnya banyak, memberi nafkah, ya kan, memimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, memimpin keluarganya, mengarahkan keluarganya dan lain-lain. Sebagai budak dia tidak mempunyai kekuatan atau kemampuan hal itu. Maka kemudian Barirah diberi pilihan, mau terus dengan Mughith atau cerai. Barirah pilih cerai. Nah ini ceritanya yang unik. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dikatakan ini Mughith betul-betul cinta kepada istrinya. Dia tahu, dia sadar bahwa dia tidak punya kemampuan untuk kembali kepada Barirah karena dia budak, istrinya sudah merdeka. Tapi dia sangat cinta dengan istrinya. Maka dalam riwayat Bukhari dikatakan Mughith itu setiap hari nguntitin Barirah kemana-mana. Jadi dilihat dari jauh gitu sambil nangis, pengen kembali kepada istrinya, tapi istrinya nggak mau. Ada dalam riwayatnya Bukhari. Kisah ini banyak diceritakan, terkenal. Kemudian para sahabat lihat gitu, kasihan sekali Mughith ini ya. Dia masih pengen dengan istrinya, tapi istrinya nggak mau. Rasulullah ketika melihat hal ini, kemudian datang dalam hadis ini ya, kita baca. Rasulullah kemudian datang kepada Barirah, wahai Barirah, hal lau raja'tihi, apa kamu tidak mau balik kepada Mughith? Nah ini karena Barirah seorang yang cerdas, dia nanya kepada Rasulullah, tak muruni, ya Rasulullah, apakah ini perintah? Kalau perintah, saya sebagai umat Muhammad, pengikut Rasulullah, saya akan ikut. Perintah apapun saya lakukan. Kalau perintah. Tapi, saya mau tahu dulu, perintah apa bukan? Rasulullah mengatakan, bal innama ashfa. Saya cuma menjadi perantara, penengah saja. Saya ingin membantu Mughith saja. Berarti bukan perintah dong. Maka kemudian Barirah mengatakan,
La hajatili fihi. Saya nggak butuh dengan Mugis. Jadi nggak jadi kembali dengan Mugis. Ya kasihan ya. Kisah Mugis agak tragis berarti. Kalau dibuat sebuah novel cukup cukup menyedihkan ini kisah Mugis. Tapi Barirah nanti kemudian menjadi seorang periwayat hadis yang cukup terkenal dan banyak hukum yang berkaitan dengan kisah ini ya. Di antara juga ada sebuah hadis misalnya suatu saat Barirah ketika masih budak pernah dihadiahi sebuah dihadiahi daging. Ada orang ngasih sedekah daging kepada Barirah, kemudian sebagian daging itu dikasihkan kepada Aisyah, kemudian dimakan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah dan keluarganya dan keturunannya tidak boleh memakan sedekah. Ya. Keturunan Rasulullah nggak boleh makan sedekah, nggak boleh makan zakat. Tapi Rasulullah waktu itu makan. Kemudian ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, ditanyakan kepada Rasulullah, ini kan sedekah nggak boleh. Rasulullah mengatakan, huwalaha sedekah waliya hibah atau hadiah. Daging ini sampai kepada Barirah sebagai sedekah. Tapi kan Barirah ngasih kepada Aisyah, terus saya makan, kan bukan sedekah, tapi sebagai hadiah. Kenapa hadiah? Karena dikasihkan dari orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, orang yang lebih miskin kepada yang lebih kaya. Gak mungkin dong sedekah dari orang miskin kepada orang yang lebih kaya, gimana? Sedekah itu dari orang yang kaya kepada yang miskin, orang yang lebih kepada yang kurang, itu namanya sedekah. Kalau sama-sama kaya, sama-sama cukup, itu namanya bukan sedekah tapi hadiah. Atau dari orang lebih rendah kepada yang lebih tinggi namanya juga hadiah, bukan sedekah. Ya. Jadi ini hadis ini mengenai bagaimana Rasulullah berusaha, ya karena Rasulullah kasihan lihat Mughith nangis terus, nguntitin istrinya kemana-mana, kemudian berusaha untuk menjadi penengah membantu supaya Barirah kembali kepada suaminya. Tapi ternyata ya karena Barirah ini sepertinya memang dia ya, punya kelebihan dari sisi mental dan sisi intelektual ya barangkali, maka dia mengatakan saya nggak butuh, saya nggak mau jadi suami, jadi istri seorang budak. Saya tidak tahu kasih asalnya apakah dia menikah dengan orang lain sesudahnya, saya tidak tahu. Baik, demikian berusaha mengenai bab syafaat ya. Ada dua hadis saja di sini. Dalam bab ini intinya adalah bahwa kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW untuk menjadi penengah, membantu orang dalam memenuhi hajatnya ketika kita bisa, walaupun bukan kita yang memenuhi hajatnya, kita hanya menjadi perantara saja. Bab selanjutnya, bab 31 adalah mengenai babul islahi bainan nas, bab mengenai mendamaikan manusia, mendamaikan orang yang bertikai. Qala Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam banyak bisikan-bisikan mereka, maksudnya dalam perbincangan rahasia di antara mereka, illa man amara bi shadaqah, kecuali orang yang memerintahkan untuk melakukan sedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan kepada melakukan kebaikan, au islahim bainan nas, atau melakukan perdamaian, mendamaikan di antara manusia. Jadi ayat ini mengatakan kebanyakan obrolan kita itu tidak bermanfaat, tidak ada kebaikannya kecuali dalam tiga hal. Ya gitu. Yang pertama adalah menyuruh untuk sedekah, menyuruh untuk melakukan hal yang baik, kebaikan apapun, mengajak kebaikan apapun. Yang ketiga adalah mendamaikan orang yang bertikai. Dalam ayat yang Allah mengatakan, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, dan bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan damaikanlah di antara kerabat-kerabat kalian. Perintah untuk mendamaikan kerabat. Karena kebanyakan, ya di kita juga banyak ya, biasanya kerabat itu malah saling bertikai. Ya, antara adik dengan kakak, antara sepupu dengan sepupu, ya, paman dengan ponakan, kadang-kadang bertikai. Biasanya sih kalau rebutan apa Pak? Rebutan warisan ya, biasanya. Kalau nggak ada warisan malah nggak bertikai biasanya. Ini ada warisannya malah pada sengit-sengitan. Itu saya alami sendiri. Kebetulan saya istilahnya dari Palembang Pak. Di sana kan masih banyak tanah ya. Kalau di sini kita kan di Jawa nggak ada tanah. Kalau di sana masih banyak tanah. Kebetulan mertua saya itu tanahnya banyak. Saudaranya juga banyak.
Nah itu ya begitu. Ketika dia bagi warisan kepada anak-anaknya, bukan warisan ya, karena masih hidup ya, ngasih hadiah lah bagi kepada anaknya. Ya pasti juga harus ngasih kepada kerabat yang lain hasil penjualannya. Kalau enggak, ya direcokin gitu. Bisa jadi hal yang ya di sana kadang-kadang ya begitu ya, namanya di mana-mana sama lah ya. Orang kalau sudah masalah uang tuh kadang-kadang antara kerabat juga bisa bertikai. Maka Allah mengatakan secara spesifik kita diperintahkan untuk mendamaikan di antara kerabat yang bertikai. Kenapa? Ya karena kerabat adalah di antara orang yang paling dekat dengan kita. Jangan sampai kita bertengkar malah dengan kerabat sendiri. Ya, jangan sampai. Walaupun itu bisa terjadi, tapi kita berusaha. Ya kadang memang kita punya kerabat itu nyebelin gitu ya, punya adik nyebelin banget gitu. Misalnya, bandel banget misalnya. Udah dibantu, udah di apa, tapi masih gitu aja misalnya. Ya nggak apa-apa, disabari. Jangan terus memutuskan silaturahmi. Ini banyak orang yang akhirnya wis, aku orang kenal, orang kan. Ya, jangan begitulah kalau dengan saudara. Kan itu saudara. Saudara itu adalah orang paling dekat. Dan nanti kalau di akhirat, Pak, kita saling butuh itu di akhirat. Jadi disebut dengan syafaat, memberi pertolongan itu di antara orang yang dikenal, orang yang saling mengenal loh. Antara guru dengan murid, kayak kita ini saling mengenal. Nanti mungkin di akhirat salah satu dari kita membutuhkan pertolongan, kita menolong. Minta kepada Allah, ya Allah itu dulu saya kenal saya itu, saya ngaji dengan saya, ya Allah tolong diringankan siksanya atau dimasukkan ke surga. Kita memberi syafaat antara yang kita kenal. Yang paling kita kenal adalah kerabat. Maka jangan sampai dengan kerabat kita bermusuhan. Baik, hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini ada beberapa hadis, cukup banyak sepertinya. Di antara yang pertama adalah An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Ini hadis yang cukup terkenal karena ada juga di Arba'in Nawawiyah ya. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia itu dia wajib bersedekah dengan persendian tersebut. Sedekah dengan persendian tersebut. Persendian maksudnya adalah anggota tubuh yang dimaksud. Jadi kita wajib bersedekah dengan anggota tubuh kita. Kullu yaumin tatlu'u alaihi syams. Setiap hari ketika matahari terbit, ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Engkau mendamaikan dua orang yang bertikai, itu adalah sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Dan engkau menolong seseorang dengan kendaraannya, dengan cara kamu ikut mengangkatnya ke atas. Ya karena dulu orang naik kendaraan itu tinggi, naik kuda atau naik unta, terutama unta kan tinggi Pak, nggak bisa langsung lompat gitu, nggak bisa. Jadi kalau kita naik perlu bantuan orang untuk dorong kita ke atas, atau kalau ada tempat yang tinggi bisa lewat tempat yang tinggi. Fatahmiluhu 'alaiha, engkau membantunya naik ke dalam kendaraan, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau mengangkat barangnya ke atas tunggangannya, adalah sedekah. Adalah sebuah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Dan setiap langkah di mana engkau melangkah menuju salat itu juga adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Dan engkau menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari tengah jalan, dari jalan. Ya, gangguan apapun berupa duri, beling, kaca atau apa yang bisa berbahaya adalah bentuk sedekah. Jadi di sini Rasulullah mengatakan bahwa setiap hari kita itu wajib, ya bukan wajib, artinya kita dimotivasi Rasulullah untuk bersedekah dengan anggota tubuh kita. Para ulama mengatakan kenapa kita diperintahkan untuk sedekah dengan anggota tubuh kita? Sebagai rasa syukur bahwa kita bangun tadi pagi dalam kondisi sehat, bisa beraktivitas, bisa jalan ke sana ke sini, kemana-mana. Tangan kita bisa digerakkan, mata kita bisa melihat, pendengaran kita sehat, kaki kita bisa melangkah. Maka bentuk rasa syukur itu kita bersedekah dengan anggota tubuh. Mungkin kita bertanya, bukannya sedekah itu dengan uang? Iya,
sedekah pada awalnya itu digunakan untuk istilah memberikan harta, uang, atau makanan, atau apapun yang lain, kenikmatan dunia kepada orang lain yang lebih rendah. Tapi juga dalam banyak hadis Rasulullah menggunakan istilah sedekah untuk semua jenis kebaikan. Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Semua jenis kebaikan adalah bentuk sedekah. Jadi kita melakukan apapun kebaikan kepada orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri pun, itu juga merupakan sedekah. Maka di sini Rasulullah memberikan beberapa contoh di antara hal-hal yang bisa menjadi sedekah. Menjadi sedekah artinya menjadi pahala sedekah kita. Jadi pahalanya sama dengan kita bersedekah. Ini hadis ini sama dengan hadis yang lain. Ceritanya ada sahabat-sahabat yang miskin. Datang kepada Rasulullah mengadu, wahai Rasulullah, kita ini pahalanya kurang dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Orang kaya itu punya uang bisa sedekah, gitu ya. Kita nggak punya uang untuk sedekah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya kan kamu punya anggota tubuh. Kamu berzikir, sedekah, mengucapkan la ilaha illallah, sedekah, takbir, Allahu Akbar, sedekah. Semua zikir adalah sedekah. Jadi Rasulullah mengajarkan bahwa semua zikir itu adalah sedekah. Kemudian mereka melakukannya. Mereka merasa, wah, kita setara dengan orang-orang kaya. Mereka sedekah dengan harta, kita sedekah dengan lisan kita. Tapi kemudian orang-orang kaya juga dengar hadis ini. Jadi mereka juga kemudian ikut zikir. Banyak zikir maksudnya. Jadi mereka sedekah dengan harta, tapi juga sedekah dengan lisan mereka dengan berzikir. Orang-orang yang miskin datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya mereka dengar ya Rasulullah. Mereka sekarang sedekahnya sama dengan kita. Kita kalah lagi dong. Mereka sedekah dengan harta, sedekah dengan lisan. Kita nggak bisa sedekah dengan harta. Rasulullah kemudian mengatakan, ini kita perlu pahami. Rasulullah mengatakan, dzalikal fadlu yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Maksudnya, yaitu udah hak Allah untuk menjadikan sebagian orang lebih kaya, lebih pintar, lebih ganteng, lebih yang lain. Itu hak Allah. Kita tidak perlu mencampuri, tidak perlu protes. Ya kita jangan sampai merasa, wah Allah lagi nggak adil. Wah dia kaya, ganteng, rajin sholat. Saya ini sudahlah miskin, bangsat misalnya. Ya jangan gitu. Kita semua diberikan kelebihan yang kadang kita tidak merasa gitu. Nanti ada kelebihan yang lain, berkurang miskin Pak di bab setelah ini ya, tapi nggak tahu waktunya cukup apa. Rasulullah bahkan menyebutkan dalam banyak hadis bahwa orang miskin itu punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kadang-kadang tidak disadari. Nanti kita akan jelaskan. Baik, jadi di sini Rasulullah mengatakan bahwa kita bisa bersedekah, artinya melakukan kebaikan dengan nilai yang sama dengan bersedekah melalui anggota tubuh kita. Rasulullah memberi contoh di sini ada beberapa hal. Yang pertama di situ adalah mengangkat orang, mendamaikan dua orang yang berselisih, itu adalah sedekah. Jadi ada orang yang sedang gontok-gontokan, kemudian kita berusaha menjadi penengah. Atau mungkin suami istri yang sedang cekcok, ini terjadi Pak. Kadang-kadang. Ya baru-baru ini kemarin juga saya pernah melakukan. Maksudnya ada teman yang dia sedang ada masalah dengan istrinya, dia minta tolong bahasa untuk mendamaikan. Tapi ternyata istrinya tidak mau didamaikan, ya udah nggak apa-apa. Kalau sudah tidak mau kan kita nggak bisa masuk Bang ya, kan itu wilayah privasi mereka. Ya kita diminta kalau kita bisa, kalau nggak bisa ya nggak usah. Mendamaikan dua orang berselisih adalah sedekah. Membantu orang yang naik tunggangannya adalah sedekah. Mengangkat barangnya adalah sedekah. Bahkan berkata yang baik. Kita memilih kata-kata yang baik. Nggak miso, nggak marah-marah, nggak berbohong, nggak gibah. Ngomong yang baik-baik. Itu adalah bentuk sedekah. Bahkan kita berjalan setiap hari menuju sholat jamaah ke masjid, itu juga adalah sedekah. Bahkan hal yang paling ringan, yang mungkin orang nggak berpikir bahwa itu kayak gitu mah amalan yang sangat kecil. Kita lihat paku di tengah jalan, kita singkirkan. Itu adalah juga
sedekah. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Iman itu ada banyak cabang. Dalam satu riwayat 73, riwayat yang lain mengatakan 63 cabang. Cabang yang paling atas adalah ucapan la ilaha illallah, akidah, keimanan dalam hati. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari tengah jalan. Kenapa? Karena itu bermanfaat atau bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi semua hal ini adalah termasuk dalam sedekah yang Rasulullah anjurkan kepada kita untuk melakukannya. Artinya bahwa peluang untuk mendapatkan pahala sebenarnya sangat banyak sekali. Tinggal kita mau atau tidak. Ya. Tinggal kita itu pengen apa enggak gitu. Maka tidak ada alasan. Misalnya orang mengatakan, oh masa nggak punya kesempatan masuk surga, amalan saya nggak banyak. Nah, kenapa amalan nggak banyak? Ya kan saya nggak punya uang, saya nggak pinter, saya nggak bisa ngajar. Karena ngajar tuh pahalanya banyak misalnya. Saya nggak bisa bangun masjid. Iya kan masih banyak amalan yang lain. Kita zikir aja juga sedekah. Ngomong yang baik sedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kita senyum ketika ketemu saudara kita, itu juga sedekah. Senyum saja apa sih Pak? Senyum dong. Senyum kan mudah ya. Masa nggak bisa? Merengut itu lebih susah katanya ya, kata dunia kedokteran mengatakan bahwa orang tersenyum dengan orang merengut itu effortnya, usaha yang dilakukan lebih banyak kalau kita merengut. Jadi merengut itu membutuhkan banyak otot yang harus diposisikan supaya bisa merengut. Tapi kalau senyum lebih mudah. Artinya tidak mengeluarkan banyak energi karena ototnya tidak banyak bekerja. Oke, jadi hadis ini dijadikan oleh Imam Nawawi sebagai hadis dalam pembahasan ini untuk masalah untuk tema ta'dilu bainas naini, ya, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Hadis yang lain yang selanjutnya, wa an Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Tidaklah dianggap sebagai seorang pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia, mendamaikan orang yang bertikai, fayanmi khairan, kemudian dia mengatakan hal yang baik, maksudnya memuji salah satu orang yang sedang berselisih itu, padahal orang yang sangat tidak melakukannya. Au yaqulu khairan, melakukan atau berkata yang baik. Wa fi riwayati Muslimin ziyadah, dalam riwayat Muslim ada tambahan, qalat, dia mengatakan, walam asma'ahu, dan aku tidak pernah mendengar Rasulullah yurakhisu fi syai'in, memberikan keringanan, fi syai'in mimma yaquluhun nas, dalam sesuatu yang diucapkan oleh manusia. Maksudnya adalah, aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan membolehkan berdusta, gitu maksudnya. Aku tidak pernah dengar Rasulullah memberikan keringanan untuk berdusta, illa fi thalathin, kecuali dalam 3 hal. Maksudnya boleh berdusta dalam 3 hal. Yang pertama adalah al-harbu, ketika perang. Yang kedua adalah al-islahu bainan nas, wal islahu bainan nas, mendamaikan orang yang bertikai. Yang ketiga, wa haditsar rajuli imra'atahu wa haditsal mar'ati zaujaha. Yang ketiga adalah ucapan seorang suami kepada istrinya dan ucapan seorang istri kepada suaminya. Itu boleh berdusta. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya begini. Pertama, bahwa dalam Islam dosa adalah dosa besar. Tidak boleh. Berdosa adalah dilarang. Rasulullah mengatakan, iyyakum wal kadziba,
Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa la yazalu rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Jauhilah oleh kalian berdusta. Karena dusta itu menuju kepada kefasikan. Fasik artinya dosa besar. Dan kalau seseorang terus-menerus berdusta, wala yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba, dia selalu memilih untuk berdusta, hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, akan dicatat di sisi Allah bahwa dia adalah seorang pendusta. Jadi berdusta itu dilarang dalam Islam. Kejujuran yang harus dilakukan dalam segala hal, dalam hal apapun. Harus jujur, tidak boleh berdusta. Tetapi ada pengecualiannya, disebutkan dalam hadis ini. Ada 3 hal yang di sini Rasulullah membolehkan kita berdusta. Yang pertama adalah ketika perang. Maksudnya apa? Maksudnya dalam rangka supaya kita menang. Misalnya dengan cara kita menyebarkan isu yang salah mengenai taktik yang digunakan misalnya. Kan sekarang perang media begitu Pak ya. Kemarin perang Iran dengan Amerika. Itu kan bukan perang fisik aja, tapi perang media. Masing-masing mengklaim selalu tiap hari mengatakan saya menang. Ya walaupun hasilnya sekarang ya begitu aja gitu ya. Nggak seru lah ya. Hasilnya tiba-tiba ya kayak cucul begitu ya, tidak jelas apa ini hasilnya. Saya sekarang sedang gencatan senjata, tidak tahu apakah akan permanen apa tidak. Tapi dalam proses perang itu kan selalu Donald Trump ini selalu mengatakan, wah kita sudah menghancurkan ini. Sedangkan media Iran juga berusaha merilis ya, dia pakai video gitu ya, serangan-serangannya ke Israel dan lain-lain. Jadi dalam perang dibolehkan untuk berdusta dalam artian tidak jujur, tidak mengatakan apa adanya dalam rangka supaya bisa memenangkan peperangan tersebut. Maka dalam hadis yang Rasul mengatakan al-harbu khid'ah. Al-harbu khid'ah. Perang adalah tipu daya. Yang namanya perang itu ya saling gimana cara bisa menang gitu. Jadi boleh misalnya menyebarkan informasi yang salah bahwa jumlah pasukannya sekian, dia akan mengirimkan pasukan sekian, padahal sebenarnya lebih banyak misalnya. Atau misalnya dia menggunakan taktik ini, padahal menggunakan taktik yang lain, dan seterusnya. Yang kedua adalah mendamaikan orang yang bertikai ya. Orang yang saling, ini dulu orang bisa temenan gitu, kemudian jadi berantem. Terus kita berusaha mendamaikan. Kita ngomong kepada misalnya Pak Ijo dengan Pak Ijan ya. Kita ngomong kepada Pak Ijo, Jo, mungkin ngopo aja nih kok berantem sama Pak Ijan. Itu kemarin dia muji-muji kamu loh Jo, gitu. Misalnya kita begitu. Dia bilang kamu ini orangnya baik, dermawan. Padahal Pak Ijan nggak pernah ngomong gitu kepada Pak Ijo. Tapi dia ngomong begitu kepada Pak Ijo dalam rangka supaya apa? Supaya hatinya luluh. Oh iya, kalau dia muji saya ya berarti ya dia sudah nggak bermusuhan dengan saya. Ini namanya berbohong tapi dalam rangka mendamaikan, biar damai lagi. Dan yang ketiga adalah komunikasi istri dengan suami. Ini jangan disalahgunakan Pak ya, jangan disalahartikan juga. Berbohong suami kepada istri bukan dalam rangka untuk biar bisa nambah istri baru atau punya cabang yang baru. Bukan, ya, bukan. Maksudnya adalah dalam rangka supaya terjadi komunikasi yang baik. Misalnya, contoh yang paling sering digunakan adalah istrinya capek-capek dari pagi sampai siang masak misalnya ya. Dilalnya ini masaknya nggak terlalu enak, ini nggak bakat masak misalnya ibu-ibu ini. Kemudian suaminya pulang dari kerja zuhur panas capek, suruh makan. Ditanya sama istrinya, Mas, enak ya masakan saya. Padahal jadinya kuasinen gitu ya. Jadi serat jelas rasanya mbah orang itu. Tapi karena dia suami, supaya tidak terjadi clash dengan istri, dia mengatakan, enak dek, sambil nahan mulutnya mau dimuntahkan. Gak apa-apa, ngomong enak dek, padahal dalam hatinya ora enak dek jane. Itu boleh Pak, boleh. Nanti di rumah kita praktekkan Pak. Yang istrinya masak kan ada juga istri nggak masak ya. Nah itu ditanya istri pokoknya sing piye Mas aku saiki wis ketok tuwa ya Mas.
Ora jeneng iki cek ayu, Cek. Wayu. Itu nggak apa-apa, Pak. Walaupun dalam kita yojane serpati ayu. Boleh, Pak, berbohong kepada istri atau suami dalam rangka membangun komunikasi yang baik, biar tidak saling marah-marahan. Tapi jangan disalahgunakan. Dia punya cabang baru, nikah dengan orang lain. Dari mana, Mas? Wah, ini tadi ada proyek di sana, Mas. 2 hari harusnya di sana, padahal dia buka cabang baru di sana, Pak. Cabang maksudnya istri baru. Nggak boleh. Jadi dalam hal kebaikan maksudnya. Ini mungkin ada yang bertanya, loh kok berbohong boleh dalam Islam ya? Ya sebenarnya ulama tidak semua sepakat dalam memahami hadis ini. Ada sebagian mengatakan bukan berbohong dalam arti berdusta, bohong, tapi melakukan tauriyah. Tauriyah itu apa? Tauriyah itu seperti berbohong tapi tidak berbohong. Tauriyah itu berbicara sesuai fakta tapi dengan niat menipu, mengecoh. Itu namanya tauriyah. Misalnya, saya duduk di sini, terus ada teman saya lewat, dia dikejar-kejar orang, misalnya debt collector, dikejar-kejar, kabur, kemudian debt collectornya datang, nanya ke saya, Mas, lihat nggak orang yang tadi pakai baju biru, yang lari-lari? Terus saya geser dikit duduknya, terus saya bilang, selama saya duduk di sini, Pak, saya nggak lihat orang yang pakai baju biru lari. Selama saya di sini, karena udah pindah duduk dia. Kalau selama yang di sini, saya tadi lihat, tapi yang di sini nggak lihat. Itu kan sebenarnya seperti berbohong ya. Dia menyampaikan hal yang sebenarnya fakta, tapi dalam rangka untuk menipu. Itu namanya tauriyah. Tauriyah. Nah, sebagian ulama mengatakan begitu. Yang dibolehkan itu berkata seperti itu bukan berbohong dalam arti berdusta, tapi melakukan tauriyah. Ya, catatannya begitu, Pak. Ya, walaupun juga ada yang mengatakan ya Rasulullah mengatakan boleh bohong, ya kita bilang aja boleh bohong. Tapi dalam rangka kebaikan tadi. Dalam rangka hal-hal yang memang disebutkan Rasulullah dalam 3 hal itu saja. Perang, mendamaikan orang berselisih, dan komunikasi antara suami dengan istri. Oke, tambah satu lagi Pak. Ya. Masih 6 menit. Hadis yang selanjutnya. Wan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia mengatakan sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendengar sauta khusumin bil babi 'aliyatan aswatuhuma. Rasulullah mendengar suara dari dalam rumah ya, ini suara di luar. Rasul dalam rumah, Rasulullah mendengar suara orang yang saling berselisih dengan suara yang keras ya. 2 orang sedang kisruh begitu ya. Sedang patu nih nih. Dengan suara yang keras. Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'. Kemudian Rasulullah mendengar salah satu itu minta kepada yang lain mengatakan, "Tolonglah hutang saya dihapuskan atau saya diberi tempo untuk membayar, jangan disuruh bayar sekarang." Jadi ceritanya berarti 2 orang yang saling berhutang ini. Satu yang punya uang, satu yang berhutang. Ini mungkin sudah jatuh temponya, kemudian yang punya uangnya marah-marah kepada yang berhutang. Kamu nih katanya janjinya hari Selasa bayar, kok ini udah hari Selasa nggak bayar. Mungkin begitu ya. Terus yang satu bilang tolonglah beri waktu saya tempo, atau kalau jenengan mungkin punya uang banyak dihapus saja hutang saya. Gitu. Yang lain mengatakan wallahi la af'al. Yang satu mengatakan demi Allah saya nggak mau. Kamu bilang Selasa, harus Selasa. Gitu. Rasulullah mendengar dari dalam rumah. Fakharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah keluar. Dengar 2 orang berselisih masalah hutang. Faqala, Rasulullah bersabda, "Ainal muta'alli 'ala Allahi la yaf'alul ma'ruf." Tadi mana sih orang yang bilang bersumpah tidak mau memberikan atau melakukan kebaikan? Berarti yang dimaksud siapa, Pak? Orang yang punya uang. Tadi kan mengatakan saya nggak mau kalau disuruh menghapuskan utangnya atau beri tempo lagi, nggak mau. Rasulullah bertanya, mana tadi orang yang bilang saya nggak, demi Allah saya nggak mau melakukan kebaikan, kata Rasulullah. Faqala, ya karena ini orangnya
dia omongin sama Rasulullah jadi nggak enak ya kan, namanya ini sahabat didatangi Rasulullah, ketahuan dia ngomong yang tidak baik. Maka kemudian dimanakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Falahu ayu dzalika ahab. Ya karena jenengan sudah tahu masalahnya, ya sudahlah, terserah kepada yang berhutang. Dia minta waktu tempo, saya kasih tempo lah, gitu. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Kita ambil adalah bahwa Rasulullah ketika mendengar dua orang yang saling berseteru ini dari dalam rumah, beliau keluar untuk membantu siapa? Membantu orang yang berhutang tadi, supaya ya seperti ini ada dua, sebenarnya ada dua tema di sini, masuk dalam tema sebelumnya juga ya, menjadi syafaat, memberi syafaat, jadi perantara untuk menolong orang yang kesusahan, dan juga dalam konteks ini adalah mendamaikan dua orang yang berseteru. Ini kan mereka sedang cekcok masalah hutang. Rasulullah datang untuk mendamaikan keduanya supaya tidak berseteru lagi. Nah, ini contoh yang diberikan Rasulullah SAW secara real mengenai bagaimana beliau itu mendamaikan orang yang berseteru. Ya, masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Sangat banyak sekali dalam kehidupan Rasulullah, karena Rasulullah tiap hari berinteraksi dengan para sahabat. Dan harus kita pahami, sahabat itu juga manusia, Pak. Maksudnya mereka ya kayak kita juga, kadang ya mungkin gontok-gontokan begitu ya biasa, namanya manusia. Kadang sebel sama dia, kadang sampai hampir berpukul-pukulan pernah terjadi juga. Bahkan pernah terjadi antara Muhajirin dengan Ansor hampir berperang, hanya gara-gara ada masalah, kemudian satu minta tolong, minta bantuan kaumnya, kabilahnya, Jalal Ansor gitu ya, yang satu mana Jalal Muhajirin, minta-minta manggil-manggil kelompoknya, kemudian hampir terjadi perseteruan. Maka Rasulullah kemudian datang dan mendamaikan. Rasulullah mengatakan, innaka imru'un fika jahiliyah, engkau ini dalam otakmu ini masih ada jahiliyah. Jahiliyah maksudnya adalah fanatisme kesukuan yang salah. Kita ini orang Islam nggak punya fanatik kepada kesukuan, kepada kelompok, enggak. Kita fanatisnya kepada Islam, fanatisnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu sering Rasulullah lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang Rasulullah berinteraksi dengan banyak orang, dengan banyak sahabat yang punya karakter yang berbeda-beda. Kita juga ya diberikan motivasi Rasulullah untuk bisa melakukan hal itu kalau kita mampu. Tentunya mendamaikan orang itu juga nggak semua orang bisa, Pak. Biasanya orang-orang yang punya kelebihan karakter yang lebih tenang, yang lebih bijaksana, yang punya wibawa, yang karismatik, yang biasanya lebih stabil secara emosional, lebih tinggi secara intelektual, dia bisa melakukannya. Tapi kalau dia juga misalnya orang yang gampang marah sendiri, atau mungkin dia labil, ya mungkin tidak bisa melakukannya. Demikian Bapak dan sekalian, semoga hadis yang kita baca bermanfaat, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.